seseorang ini sudah ditetapkan kata Allah nanti tempat kembalinya apakah ke surga ataukah ke neraka. Kalau kita melihat satu jenis takdir ini, orang akan heran, loh bagaimana mungkin orang yang belum diciptain tapi sudah ditetapkan dia masuk surga atau masuk neraka, beramal juga belum, ya bingung. Sama seperti yang kemarin kita bahas, Allah menetapkan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Bagaimana sudah dijadikan ketetapan padahal mereka belum melakukan apa-apa gitu. Nah ternyata ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu semua yang akan terjadi di alam ini. Allah dengan maha sempurnanya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya yang menciptakan, yang mentakdirkan, mengizinkan ini boleh terjadi atau tidak, ini boleh terjadi atau tidak. Maka Allah merangkum semua yang bakal terjadi itu ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Meskipun itu belum terjadi, sebagai Tuhan patutlah dia bisa melakukan itu semua karena dia yang melakukan, dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang mengizinkan suatu terjadi. Maka itu semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz adalah bentuk kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Tapi kemudian ditetapkanlah yang namanya takdir syar'i. Kalau takdir qadari, takdir sejak Lauhul Mahfuz, kita nggak ada kuasa untuk merubahnya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu para jamaah kecuali Allah. Kita bakal masuk surga, masuk neraka, nggak ada yang tahu. Sehingga kita tidak bisa mengandai-andai umpamanya entar kalau masuk neraka gimana? Nggak ada yang tahu. Yang kita sibukkan adalah takdir syar'i, menjadi tugas kita. Maka Allah menetapkan amalan-amalan yang akan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ada yang Allah suruh, Allah perintah, ada yang Allah larang. Itu yang disebut dengan takdir syar'i. Syar'i itu adalah disyariatkan, diminta oleh Allah untuk kita lakukan. Nah, kembalikan kepada kita. Kita mau yang melakukan perintah Allah, mentaati Allah, menjauhi larangannya atau tidak? Kalau kita mau, maka Allah akan menempatkannya di surga. Tapi ternyata di antara manusia ada yang nggak mau. Kayak iblis, suruh sujud, enggak. Nah dia nggak mau menjalankan takdir syar'i. Takdir syar'inya adalah orang harus taat kepada Allah. Dan ketika dia tidak mau taat kepada Allah, adalah ketetapannya adalah dia akan mendapatkan dosa. Itu, ya. Seperti sama juga manusia sudah diberikan kabar bahwasanya manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu sudah takdir Lauhul Mahfuznya seperti itu. Tapi takdir syar'inya Allah melarang. Wala tufsidu fil ardh. Ternyata di dalam catatan ini manusia bakal merusak juga. Allah tetapkan sebagai sebuah kalau bahasa blueprintnya, semuanya itu sudah ditetapkan. Dia bakal melakukan kerusakan nih kayaknya. Dia malah memilih berbuat kerusakan. Dia tidak mau menjalankan takdir syar'inya. Masa nggak dikasih sama Allah? Orang mau kufur silakan, mau beriman silakan, mau kufur silakan. Orang mau kufur dikasih sama Allah silakan, Allah nggak maksa. La ikraha fid din. Dia mengambil jalan itu, ya akan terjadi sebuah kerusakan di muka bumi ini. Allah izinkan itu terjadi, Allah izinkan karena itu adalah pilihan mereka. Nah itu kaitannya antara takdir qadari dengan takdir syar'i. Jadi akhirnya dia berbuat dosa, akhirnya dia masuk neraka. Apakah itu salah Allah yang membuat takdirnya? Allah sudah mengatur 2 macam takdir tadi. Tapi salah manusianya yang dia tidak mau menjalankan takdir syar'inya. Itu kira-kira. Bani Israel sudah ditetapkan bakalan berbuat kerusakan, itu sebuah perintah, sebuah peringatan. Ternyata dia lakukan juga. Ya mau apa boleh buat, akhirnya mereka terusir lagi dari negerinya. Nah ini adalah sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan baik di sana dan ternyata terjadi di takdir syar'inya. Wallahu a'lam.